Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Daden Komar Priyatna, STSIPM MCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Winaroswina SEM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Bapak Dodi Tisnamijaya SEMM, selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Bapak Dr. Febi Febrian SEMM, selaku dosen pembimbing magang yang memberikan bimbingan beserta arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan. Bapak Kaisar Akhir SIK MSc MBA, selaku Ketua Umum Maritim Muda Nusantara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan magang dan penelitian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Harta Dwi Cahya, NIM 41224221100018, Program Studi Manajemen, akan mempresentasikan laporan magang yang berjudul Evaluasi Program Maritim Field Study untuk meningkatkan kinerja divisi akselerator organisasi daerah pada Maritim Muda Nusantara. Ada beberapa bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan dan rekomendasi, bab 5 refleksi diri. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Latar belakang, evaluasi program adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan dampak dari suatu program yang telah dilaksanakan. Program di sini dapat berupa rencana, kebijakan, kegiatan, atau proyek yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi program dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dengan program tersebut. Salah satu bentuk program yang membutuhkan evaluasi menyeluruh adalah program pelatihan ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan secara bijak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan ekosistem laut. Berbagai pelatihan telah diinisiasi untuk membekali masyarakat, khususnya nelayan, pelaku usaha perikanan dan komunitas pesisir dengan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka dalam sektor ekonomi berbasis kemaritiman. Tujuan yang pertama ada evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Penulis melaksanakan magang di Maritim Muda Nusantara Kota Jakarta selama 81 hari, mulai dari 9 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Pada awalnya, penulis mengalami kebingungan karena magang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam menerapkan konsep ekonomi biru, sebuah pendekatan inovatif yang belum diajarkan secara mendalam di perkuliahan. Konsep ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Melalui praktek langsung di lapangan, penulis mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana teori dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan nyata di masyarakat pesisir. Berbagai tantangan yang dihadapi selama magang menjadi pembelajaran berharga dalam mengembangkan keterampilan manajemen, adaptasi, serta penerapan teori ke dalam praktik nyata. Yang kedua, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Alhamdulillah, puji syukur penulis mengingatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat hidayah dan taufiknya sehingga penulis dapat melewati serangkaian kegiatan kerja magang di Maritim Muda Nusantara dengan lancar. Pengalaman magang di Maritim Muda Nusantara khususnya di divisi akselerator menjadi salah satu perjalanan pembelajaran yang sangat bermakna. Selama periode magang, banyak pelajaran baru yang penulis peroleh, baik dari segi profesionalisme, kemampuan teknis, maupun pengembangan diri. Refleksi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi cara pandang penulis terhadap dunia kerja, kompetensi pribadi, dan aspirasi masa depan. Yang kedua, profil organisasi aktivitas magang. Di sini ada sejarah Maritim Muda Nusantara. Maritim Muda Nusantara atau Indonesia Maritime Youth yang biasa disebut Maritim Muda ialah organisasi kepemudaan nasional di bidang kemaritiman dalam bentuk perkumpulan atau asosiasi. Maritim Muda dibentuk pada tanggal 13 Desember 2018 bertepatan dengan Hari Nusantara
di Jakarta oleh 6 orang pemuda Indonesia yang terpanggil hati dan jiwanya untuk berbakti pada nusa dan bangsa melalui pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan, yaitu ada Kaisar Akhir, Antonius Ryo Sandi Sirait, Imanda Hikmat Pradana, Rania Nurlita Deni Suwarso Putra, dan Bondan Baskara. Dengan ideologi dan gagasan untuk mendorong generasi muda menyadari peranannya dalam membangun maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia, para pemuda ini bersatu mendirikan Maritim Muda. Organisasi ini bergerak atas latar belakang akademis, keilmuan maritim, dan mengacu pada berbagai kebijakan serta kondisi kekinian dan kedisinian maritim Indonesia. Maritim Muda Nusantara telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan Maritim Muda Nusantara melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip 0001244 AH.01.07 tahun 2019 pada tanggal 14 Februari 2019. Maritim Muda memberanikan diri untuk dapat langsung berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai elemen, baik pemerintah maupun swasta. Hasilnya Maritim Muda mendapatkan sambutan positif dalam pergerakannya di bidang kemaritiman. Maritim Muda diterima sebagai organisasi kepemudaan maritim yang kaya akan intelektualitas maritim dan cukup kritis dalam menanggapi isu-isu strategis kemaritiman serta dalam bentuk aksi nyata kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari sinilah Maritim Muda berangkat mengisi ruang kosong kepemudaan maritim yang memang masih minim kontribusi dan gagasan. Adapun visi dan misi dari organisasi Maritim Muda Nusantara yang pertama yaitu visinya, Maritim Muda Nusantara mempunyai visi yaitu terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pemuda sebagai garda terdepan. Misi organisasi yang pertama menyiapkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman yang profesional, berdaya saing global, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman yang mutakhir, efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menguatkan budaya maritim. Adapun struktur organisasi tertera dalam PPT dengan deskripsi kerja Maritim Muda Nusantara. Yang pertama ada Ketua Umum. Ketua Umum memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan mengatur kegiatan organisasi. Hal ini meliputi menentukan agenda rapat, mempersiapkan lokasi dan peralatan yang diperlukan, serta mengkomunikasikan kegiatan kepada anggota organisasi. Ketua juga harus memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua ada Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal bertugas untuk mengelola administrasi kegiatan di dalam organisasi. Hal ini meliputi penyimpanan dan penataan dokumen, persiapan rapat dan pertemuan, serta pengelolaan surat menyurat, serta menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh pimpinan organisasi. Informasi dan data dapat digunakan oleh pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga ada Direktur Keuangan, memiliki tugas untuk mengawasi seluruh dan kegiatan operasional keuangan perusahaan, serta bertanggung jawab atas semua jenis kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan dan membuat prosedur dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan yang dijabarkan secara rinci. Selanjutnya yaitu Direktur Teknologi dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sistem, dukungan infrastruktur, teknologi informasi, dan pelayanan data dan informasi. Direktur Program dan Kemitraan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan program-program organisasi serta membangun dan memelihara hubungan kemitraan yang strategis. Tugas ini sangat penting dalam memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi serta memberikan dampak positif bagi semua. Yang selanjutnya itu Direktur Bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan aspek-aspek bisnis perusahaan serta memastikan bahwa operasi dan strategi guna berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Organ tugas Direktur Bisnis melibatkan pengelolaan berbagai inisiatif bisnis dan peluang untuk meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Dan selanjutnya itu tim pakar muda
bertugas mendorong transformasi dan inovasi dalam sebuah organisasi, memberikan kontribusi tegas dan efektif yang dapat membantu untuk tetap kompetitif dan relevan di semua partai yang telah berkembang. Adapun pembagian aktivitas yang dilaksanakan oleh semua divisi yang ada di Maritim Muda Nusantara dibagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama, transformasi digital organisasi. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan praktik langsung mengembangkan dan mengelola website dan mobile apps bagi yang baik yang dimiliki Maritim Muda Nusantara maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua, sertifikasi Blue Economic Company Index atau BECDEX. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti secara aktif rangkaian kegiatan sertifikat Blue Economic Company Index kepada perusahaan-perusahaan kemaritiman, dari promosi sampai dengan pelaksanaan sertifikasi. Kegiatan ini bermitra dengan PT Mahakarya Maritim Indonesia atau Maritimepreneur. Yang ketiga, pengembangan inovasi ekonomi biru 4.0. Aktivitas ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan praktik langsung dalam mengelola dapur dan bisnis kuliner bertema ekonomi biru, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ekonomi biru, serta usaha budidaya perikanan berbasis teknologi industri 4.0. Yang keempat, manajemen kesekretariatan dan komunikasi organisasi. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan praktik langsung dalam mengelola dokumen, keuangan, fasilitas, serta media informasi dan komunikasi organisasi bersama pengurus Maritim Muda Nusantara pada tingkat pusat. Selain itu, aktivitas ini juga merupakan upaya strategis untuk mempercepat pembangunan pemuda di bidang kemaritiman di 38 provinsi dan satu otorita IKN. Yang kelima, yang terakhir, manajemen prestasi hub Maritim Muda. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan praktik langsung melalui program-program kepemudaan dan kemaritiman dari tingkat lokal hingga internasional yang ada di prestasi hub Maritim Muda Nusantara sebagai sentra pemberdayaan pemuda bidang kemaritiman nasional, binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti pelatihan kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang kemaritiman dan ekonomi biru. Adapun aktivitas magang, waktu pelaksanaan aktivitas magang, kegiatan magang ini dilaksanakan di Maritim Muda Nusantara yang beralamat di Jalan Pratekan Kampus C nomor 94 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13.220. Pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung selama 4 bulan dari mulai tanggal 9 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Waktu bekerja setiap hari Senin sampai Jumat dari mulai pukul 08.30 pagi sampai dengan pukul 17 sore. Adapun bentuk kegiatan magang, di sini ada kegiatan yang penulis lakukan yaitu berkoordinasi dengan pengurus daerah di 39 provinsi yang ada di Indonesia dan melakukan koordinasi dengan pengurus daerah untuk mengadakan program Maritim Muda mengajar di daerah masing-masing. Yang kedua ada mengikuti kegiatan seminar internasional tentang pelatihan ekonomi biru atau International Blue Economy Expo and Summit bersama kedutaan Jepang. Yang ketiga menjadi panitia program Maritime Field Study, yaitu masih dalam rangkaian pelatihan ekonomi biru yang diadakan di Pulau Pari. Yang terakhir, menginput nama-nama yang mengikuti pelatihan ekonomi biru untuk dimasukkan ke dalam sertifikat. Adapun landasan teori dan analisis. Landasan teori, pengertian manajemen menurut Hasibuan 2016. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ini menyoroti adanya proses pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di sisi lain, McLerney dan Rino tahun 1999 menegaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung pemahaman bahwa dalam mencapai tujuan organisasi, seorang manajer melibatkan banyak orang untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diaturnya. Karena manajemen
dipandang sebagai seni, maka seorang manajer pun perlu mengetahui dan menguasai seni pemimpin yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan keterampilan bagi seorang manajer melalui berbagai bentuk pelatihan. Adapun pengertian manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Usman 2013. Adapun fungsi manajemen ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penempatan atau staffing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya dari Matis dan Jackson 2006. SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Tinangon, Kojot, dan Tawas 2019. Adapun pengertian evaluasi, secara etimologi evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, asal kata dari value yang artinya nilai dalam bahasa, yaitu penilaian. Secara istilah evaluasi dalam proses untuk menentukan serta mempertimbangkan suatu nilai. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi 2011 adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi suatu kegiatan. Yang selanjutnya informasi tersebut diolah untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah memberikan informasi yang dibutuhkan para pengelola untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Adapun pengertian ekonomi biru di Indonesia telah didefinisikan di dalam pasal 14 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang laut, yaitu ekonomi biru adalah pendekatan untuk mempromosikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya laut dan pesisir serta ekosistemnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah dan pendapatan ganda di Indonesia. Di Indonesia, ekonomi biru mencakup beberapa sektor, diantaranya perikanan, tangkap laut, dan budidaya perairan, manufaktur berbasis kelautan, industri pembuatan kapal, pariwisata berbasis pesisir, jasa maritim, bioteknologi, dan bioekonomi, serta penelitian dan pengembangan serta pendidikan. Selanjutnya yaitu analis. Evaluasi program Maritime Field Study menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja Divisi Akselerator Organisasi Daerah Maritim Muda Nusantara. Divisi Akselerator Organisasi Daerah haruslah memperhatikan rangkaian program Maritime Field Study, mulai dari perencanaan sampai dengan pengontrolan program. Tidak sedikit dari anggota Divisi Akselerator Organisasi Daerah kurang memahami rangkaian proses program Maritime Field Study, namun para anggota harus profesional dalam melaksanakan program Maritime Field Study. Dalam pelaporan ini, penulis akan menjelaskan beberapa analisis dari permasalahan yang telah penulis lakukan selama menjalani kegiatan magang di Maritim Muda Nusantara. Salah satu permasalahan yang penulis teliti selama menjalani kegiatan magang di Maritim Muda Nusantara adalah kurangnya dalam memahami fungsi manajemen dan kurangnya dalam memahami pelatihan ekonomi biru. Anggota seringkali tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh ketua pelaksana, sehingga hal ini menyebabkan turunnya kinerja divisi akselerator organisasi daerah dalam menjalankan program Maritime Field Study. Adapun kesimpulan dari rekomendasi. Kesimpulan, dalam kegiatan magang di Maritime Field Study yang telah penulis laksanakan, penulis menarik kesimpulan bahwa perusahaan tempat penulis menjalankan kegiatan magang sudah dapat dikatakan baik dalam menjalankan visi dan misinya. Namun, masih terdapat permasalahan atau hambatan yang perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan, yaitu permasalahan mengenai evaluasi program Maritime Field Study dan meningkatkan kinerja divisi akselerator organisasi daerah. Masih terdapat beberapa hambatan dari anggota yang memahami fungsi manajemen, sehingga hal ini dapat membuat tingkat kesuksesan program Maritime Field Study kurang maksimal yang harusnya maksimal. Namun selebihnya perusahaan sudah menjalankan visi dan misi sesuai prosedur
yang telah ditetapkan dan perusahaan telah memberikan fasilitas yang memadai untuk para anggota menjalankan pekerjaannya dengan baik. Fasilitas ini disediakan oleh perusahaan sudah dapat dikatakan baik dan support anggota dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Penulis sangat meyakini di balik permasalahan atau hambatan yang terdapat di perusahaan dapat dibenahi dengan baik jika anggota saling menyadari satu sama lain untuk bisa meningkatkan kualitas kedisiplinan agar lebih baik dan maksimal lagi. Selebihnya, penulis merasa bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang sesungguhnya. Adapun saran bagi Maritim Muda Nusantara, untuk yang pertama, untuk meningkatkan sumber daya manusia, perusahaan perlu lebih menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi anggota, baik dalam aspek teknis maupun soft skill. Program pelatihan yang berkesinambungan akan meningkatkan kualitas kinerja dan daya saing perusahaan. Adapun bagi Universitas Unaimukti sendiri, yang pertama sebaiknya pihak kampus diharapkan kedepannya bisa lebih memperhatikan kejelasan mengenai prosedur magang sesuai dengan peraturan kampus dan lebih memperhatikan kecepatan dalam mengeluarkan surat rekomendasi bagi mahasiswa yang akan mengajukan magang di perusahaan-perusahaan yang dituju. Yang kedua diharapkan untuk kedepannya pihak kampus bisa lebih memperhatikan keluhan masyarakat mahasiswa dalam mencari tempat magang ataupun dalam proses menjalankan kegiatan magang. Yang ketiga, diharapkan untuk kedepannya pihak kampus bisa lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau instansi guna untuk mempermudah mahasiswa yang kesulitan mencari tempat magang. Dan yang keempat, diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Maritim dan Nusantara. Hubungan baik yang diharapkan adalah bentuk kerjasama kegiatan magang mahasiswa Universitas Bina Mukti semester akhir periode selanjutnya. Selain itu juga lebih ditingkatkan pembenahan materi tentang ekonomi biru. Bagi penulis sendiri, diharapkan penulis dapat memahami terhadap topik yang dibahas dengan menggali lebih banyak referensi serta praktik dalam pengelolaan ekonomi biru. Selain itu, penulis dapat lebih banyak menekankan pentingnya praktik langsung di lapangan dan peran aktif terkait dalam meningkatkan pemberdayaan maritim yang ada di Indonesia. Untuk refleksi diri, selama kurang lebih dari 81 hari melaksanakan kegiatan magang di Maritim Muda Nusantara, penulis banyak sekali mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru khususnya dalam dunia kerja. Banyak sekali momen berharga dan tidak akan bisa penulis dapatkan di kesempatan lainnya. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis menjadi lebih banyak pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Contoh pengalaman yang penulis dapatkan semasa menjalankan kegiatan magang yaitu seperti penulis dapat belajar tentang ekonomi biru, penulis bisa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, bisa lebih mengatur waktu bekerja dengan baik, dan bisa lebih kompak dalam bekerja sama dengan tim, serta yang paling utama penulis bisa mendapatkan pengalaman yang bisa diajarkan sebagai motivasi dalam mengejar karir impian. Berikut adalah beberapa refleksi pribadi penulis selama melaksanakan kegiatan magang. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Selama melaksanakan magang di Maritim Muda Nusantara, penulis sangat merasakan pentingnya disiplin dalam bekerja, sehingga membuat penulis dapat belajar dalam melatih kedisiplinan selama melaksanakan kegiatan magang. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah salah satu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya dengan saat menjalankan kegiatan magang. Skill komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kegiatan magang. Selama menjalani kegiatan magang di Maritim Muda Nusantara, penulis sangat dibutuhkan komunikasi atau public speaking yang baik dalam melaksanakan kegiatan magang, karena penulis seringkali harus berkoordinasi dengan ketua organisasi daerah, sehingga selama menjalankan kegiatan magang tentunya membuat penulis harus dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan public speaking yang baik dan benar. Yang ketiga, melatih kekompakan dalam bekerja sama dengan tim selama menjalankan kegiatan magang. Tentunya penulis lebih sering bekerja sama dengan tim yang satu divisi. Hal ini membuat penulis harus lebih kompak dalam bekerja sama dengan tim. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan magang. Penulis seringkali diminta pendapat ataupun ide dan saran, sehingga hal ini membuat penulis harus dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Menjalani kegiatan magang di Maritim Muda Nusantara membuat penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga dan pengetahuan yang mungkin saja tidak bisa penulis dapatkan di kesempatan lainnya. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis merasa beruntung karena dengan pengalaman dan pengetahuan yang penulis dapatkan bisa dijadikan pedoman ataupun motivasi untuk penulis kembangkan dalam meraih impian dan karir masa depan. Terima kasih atas
Atensinya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.